Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat survei dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mas Andri, masih di Surveyor Deso. Kali ini saya akan berbagi tips apa saja yang perlu diperhatikan ketika teman-teman membeli total station bekas. Seperti apa bentuknya? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Total station bekas bisa dijadikan alternatif ketika teman-teman pengen punya total station tapi budgetnya mepet. Tapi di sini juga harus hati-hati. Kalau salah pilih bisa-bisa jatuhnya jadi lebih mahal. Baik, langsung saja. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah EDM. EDM di sini ini alat EDM atau bagian ini bisa dikatakan cukup mahal. Kalau total station yang seri non prisma atau reflectorless EDM bisa mencapai 30 juta. Jadi jangan sampai teman-teman beli EDM-nya rusak. Jadi hasilnya apa? Total station-nya jadi mahal. Bagaimana cara mengecek bahwa EDM-nya ini fungsi apa tidak? Ya caranya teman-teman silakan pasang prisma di sana. Di sana tembak semuanya, dan nanti ketika sudah ditembak akan kelihatan hasilnya. Misalkan di sana ini sudah ada fix ya, ini jarak-jaraknya ada, angka-angkanya aja, kita tinggal tembak. Nah kalau teman-teman tidak punya, ya kira-kira aja sana berapa, ditarik meteran kah berapa, misalkan 200 meter di sana tembak aja. Nanti ketika selisihnya senti gitu ya nggak masalah, nanti bisa di adjust dikalibrasi. Tetapi kalau bedanya puluhan meter ya harap dipertimbangkan apakah EDM-nya salah atau bagaimana, perlu dibawa ke service center. Ini ada beberapa titik ya, saya ada 1, 2, 3, 4. Nanti kita coba praktekkan ya. Kalau di sini mungkin kalau di total station lain beda menu ya, enggak masalah. Ini kita pastikan dulu ya, kita tembak. Makanya nggak kelihatan. Nyalakan dulu. Tapi tetap nggak kelihatan. Kelihatan enggak? Oh, kelihatan dari sini. Oke, kita pindah. Ya, skip. Biar nembak dulu. Nah, itu muncul angkanya berapa itu? 101.319 ya. Jarak datarnya 101.320 wes. Kita cek sini. 101 kelihatan enggak? Kelihatan ya. 323. Berarti selisih 3 mili. Enggak masalah ya. Karena jaraknya sekitar 100 meter. Oke, kita cek lagi di tempat lain, itu ada prisma. Wah, prismanya galang tandon. Ya wes, berarti itu ya. Itu contoh aja, jadi teman-teman silakan nanti EDM-nya benar-benar diperhatikan, dan juga perlu diperhatikan enggak cuma satu titik, beberapa titik. Yang kedua, tilt sensor. Nah, tilt sensor ini gunanya adalah ketika teman-teman sudah nivos masuk semua, tidak menutup kemungkinan ini nanti akan goyang. Ya keinjak sebelah atau apa. Nah, alat ini sudah dilengkapi tilt sensor atau apa ya istilahnya ya, tilt correction gitu ya. Jadi ketika alat ini miring dan miringnya itu sesuai dengan toleransinya misalkan ini 6 menit, maka di bawah 6 menit dia akan mengkoreksi sendiri, jadi tegak sendiri. Secara teori seperti itu ya, dia akan mengkoreksi sendiri. Kemudian nah tilt sensor ini cukup mahal juga ya, antara 5 jutaan ke atas ya, bisa sampai 20-an juta. Jadi teman-teman harus diperhatikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah nivonya kita seimbangkan dulu dan kita masuk ke menu tilt. Tiltnya di mana ya, dicari dulu. Baik, kita cari menu tiltnya dulu. Kita di sini menu, kemudian nah ini tiap total station beda-beda ya. Ke parameter, kemudian tilt. Nah, kalau yang terbaru mungkin masuk total station on langsung muncul tiltnya ya. Ya di situ. Nah ini pastikan tiltnya on supaya kita tahu tiltnya ini fungsinya apa enggak ya. Di on kan dulu, jangan lupa di on kan.
Kemudian kita rubah, ini kan sudah nifonya masuk, kita goyang sampai nggak masuk. 2 menit, nah 3 menit, toleransi sampai mungkin 4 menit kali ya. Nah over, berarti tilnya masih berfungsi. Yang sini juga bisa kita putar sampai 3 menit lebih. Bentar lagi, tambah lagi. Nah over, berarti alat ini masih bagus ya tilnya. Kemudian yang paling belakang ini kita coba putar. Bentar, kita masukkan dulu nih. Sudah masuk ya, belakangnya kita masukkan, keluarkan. Nah over, gitu ya. Berarti cara mengetahui til sensor masih fungsi apa enggak seperti itu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah ini sebenarnya 2 saja yang utama karena yang memang mahal yang seperti itu. Tapi ada juga yang cukup mahal, yaitu layar. Layar perlu diperhatikan teman-teman, kalau memang dia sudah mulai menggaris-garis, angkanya sudah nggak jelas, itu juga bisa bervariasi kerusakannya dan harganya. Kalau cuman ganti LCD-nya agak murah, cuma kalau ganti sepaket bisa agak mahal. Apalagi yang touchscreen, model touchscreen itu cukup mahal, seperti Sokia yang sana itu, Sokia ZX. Masuk aja Pak, monggo. Sebelah kiri. Nah, Sokia ZX itu layarnya bisa sampai 20 juta sepasang. Jadi teman-teman harus perhatikan. Kalau beli total Sokia ZX mungkin harganya 40 juta misalnya, saya kan murah ya. Karena itu barunya sekitar 200 juta. Teman-teman tawari 20 juta tapi layarnya rusak, nggak bisa manual juga nggak bisa, layarnya nggak muncul, ya itu 20 juta dan barangnya pun susah. Infonya demikian. Nah, layar. Nah, memang untuk layar saya sarankan yang perawatannya murah, ada yang monokrom seperti ini ya. Touchscreen itu pilihan kedua karena maintenance-nya cukup mahal. Tapi kalau memang adanya yang touchscreen dan harganya terjangkau, ya monggo saja. Dah, ketiga layar sudah. Kemudian yang keempat, pembacaan piringan vertikal horizontal. Pembacaan vertikal horizontal itu di dalam ya. Ada kalanya dia itu membaca di sudut tertentu bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini tidak bisa. Di sini tidak bisa atau seterusnya. Ada cuman misalkan di sudut 180 saja dia nggak bisa. Tapi lainnya bisa. Nah, itu juga akan jadi kendala ketika teman-teman nanti ngukur di sudut itu nggak ada, ya datanya blank di sekitaran situ. Atau juga vertikalnya juga seperti itu, di sudut tertentu dia nggak bisa. Maka caranya ya silakan teman-teman tembak semua sisi, ya nggak harus per mili gitu ya, per detik itu enggak ya. Tapi ya misalkan 8 posisi di 100, 0, kemudian 45, 90 ya, 0, 45 misalkan 90, 135, 180 dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga vertikalnya, nanti mungkin pakai prisma di sini, tempelin prisma di sini dan ditembak, tes baca enggak gitu ya. Oke. Karena apa? Ya ini sebenarnya murah aja sih. Kalau dia cuman kesalahannya di situ ya. Misalkan ternyata analisa dari teknisi saya, alat ini cuman perlu dibersihkan piringan horizontalnya atau vertikalnya karena kotor, maka itu biayanya cukup hanya sekitar 2 juta rupiah. Tetapi kalau yang rusak itu di sensornya bisa lebih mahal. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, ini sebenarnya tidak terlalu mahal, tapi juga teman-teman juga harus perhatikan, dihitung ya. Misalkan nivo pecah, nah perlu dihitung lagi berapa. Ini nggak fungsi misalkan, ini juga ada harganya, nggak agak mahal ya seperti ini. Kemudian nah di spek-spek detailnya juga teman-teman perhatikan. Misalkan baterainya drop, baterai ini juga
cukup mahal ya, sekitar 2 juta. Chargernya nggak ada, charger juga cukup mahal 3 juta. Kemudian yang selanjutnya boxnya pecah apa enggak? Boxnya pecah, bocor. Ya box juga cukup mahal, 3 juta sampai 5 juta. Atau kalau teman-teman mau kreasi sendiri pakai box Crispo juga ada. Itu juga harganya juga lumayan ya. Seperti itu saja. Dan mungkin yang terakhir ya, teman-teman juga harus perhatikan, biasanya kalau catnya agak mulus ya, dalemannya juga agak bagus seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan catnya cuma masih bagus tapi dalamnya juga hancur ya. Dan yang terakhir kesimpulan, teman-teman silahkan nanti diperhatikan betul-betul kalau teman-teman pengen beli alat bekas. Harga seperti ini, GTS 105, 235, GTS 255 sekitar 20 sampai 30 juta. Adapun yang Sokia seperti itu sekitar 30 sampai 50 juta tergantung kondisi. Kesimpulannya, jika teman-teman punya budget yang cukup, saya sarankan untuk beli baru. Karena apa? Karena kalau dengan beli baru, barangnya juga baru, insya Allah umurnya lebih awet, dan tentunya mendapatkan garansi servis 2 tahun, kalibrasi 2 tahun. Jadi teman-teman silakan langsung kerja saja, tidak perlu mengurusi part-part penggantian ini, penggantian itu, tinggal bekerja, hajar terus. Tetapi keputusan saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Jika budgetnya mepet seperti tadi, ya monggo silahkan untuk beli total station bekas. Demikian saja karena sudah panas ya, sudah mulai panas. Semoga yang singkat bermanfaat dunia dan akhirat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.